Apa sih intelijen itu? Apa sih gunanya intelijen itu? Intelijen bukan hanya spy atau mata-mata, tetapi dalam bahasa akademinya, intelijen adalah first line of defense atau garda pertahanan terdepan. Kalau diumpamakan kita punya rumah di dekat belantara, maka sudah sewajarnya atau seharusnya kita punya anjing penjaga di barisan terluar. Anjing tersebut mungkin spesifikasinya adalah sangar, pandai mengendus, tajam indera pengintaiannya, dan cerdik. Urusan beginian, jangan kasih anjing pudel atau kucing anggora. Jebol gatra pertahanan nasional, ipolek sosbud hankamnya atau sendi bernegaranya bisa bubar. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan atau gatra bernegaranya bubar semuanya. Infiltrasi asing masuk dari berbagai lini. Kalau dunia intelijen tidak paham kefungsian intelijen, kita beri ilustrasi tentang cara kerja intelijen dalam operasinya. Misalnya ISIS. ISIS adalah produk intelijen. ISIS adalah Hornet Nest-nya Israel, Amerika, dan Inggris. Apalagi itu Hornet Nest? Hornet itu lebah yang warnanya kuning hitam dan sangat ganas. Nest adalah sarang. Apa itu? Kita terangkan sedikit. Zaman Pak Hartoan adalah salah satu zaman di mana intelijen banyak melakukan operasi untuk keamanan negara. Misalnya dulu ada geng anak liar atau gali ya, dan premanisme merajalela. Maka dilakukan operasi Petrus, penembakan misterius, dan berbagai cara kejam dalam tanda petik. Sebagaimana saat ini Duterte melakukannya di Filipina, mengeksekusi mati lebih dari 20.000 bandar narkoba. Zamannya Pak Harto malah nggak sampai segitu. Duterte pernah mengatakan dia belajarnya dari brother country-nya Filipina, yaitu Indonesia zaman Pak Harto. Kita ingat ketika waktu itu di zaman Orba, Petrus, dan berbagai cara membersihkan preman dan penjahat. Tapi demi Hornet Nest, tidak semua dihabisi. Ada satu kelompok disisakan. Kelompok ini dibiarkan, bahkan dipelihara kesannya. Sebenarnya bukan dipelihara, tapi tujuannya untuk menjebak, yaitu Hornet Nest tadi. Para preman dan penjahat tadi jadi merapat ke kelompok tadi. Itulah Hornet Nest. Jadi kemunculan orang-orang preman tadi ke permukaan, gabung dalam kelompok yang tersisa satu ini, sehingga membuat mudah pengendalian. Itulah ISIS. Sama juga. Jadi ISIS itu diciptakan agar tahu siapa yang akan serang Israel, siapa yang akan serang Amerika. Maka mereka menciptakan Hornet Nest yang namanya ISIS. ISIS itu faktanya tidak pernah serang Israel dan Amerika. Al-Qaeda yang serang Amerika. Sudah mulai paham? ISIS, Hornet Nest buat gembosi mereka yang akan serang Israel dan Amerika. Bahkan ISIS menyerang sesama muslim atas nama ideologi. Ini kalimat penting, atas nama ideologi. Ideologi ISIS itu sebelum ISIS dibentuk, ada 18 doktor ilmu agama yang mendesain agama ISIS tadi. Salafi jihadi versi baru. Doktrin ini kemudian disebar, dipasang, dimasukkan ke pentolan mereka, dan jadilah Hornet Nest yang bernama ISIS. Ajaran itu dalam gatra pertahanan negara masuk kategori ideologi, dan itu berbahaya. Ideologi itu strategi perang. Dalam strategi Duterte atau zaman Pak Harto, kita memakai Hornet Nest. Dan memang banyak yang mengeluhkan mengenai HAM, hak asasi manusia atau human right. Terkadang dalam masalah kebangsaan dan bernegara, kita emang harus ketemu ini. Kita harus buat jati diri bangsa kita yang baru, agar kita tidak terkoyak-koyak. Maka sekedar bertanya aja nih, saya yang bodoh ini, saya yang sontoloyo ini, tinggi mana sih human right dengan nation right? Yuk ke depan kita tata ulang negara berdasarkan nation right. Dalam dunia ekonomi, sering kita seakan kaku kepala kita berhadapan dengan teori ekonomi yang ternyata tidak sejalan dengan aplikasinya dalam strategi bernegara. Apakah ada dualisme dalam ekonomi tersebut? Ekonomi kampus adalah ciptaan dalam tanda petik agar kalau dipraktekkan pada sebuah negara, ilmu tersebut usut. Sementara yang negara adidaya lakukan itu bukan ekonomi yang diajarin di kampus. Jadi ilmu kampus ternyata ilmu ciptaan rekaan semata. Hornet Nest ekonomi ternyata ada. Ideologi ekonomi untuk menjebak itu ternyata ada. Batasan atau barrier to entry agar negara lain tidak bisa sekuat negara adik kuasa itu didesain agar negara pemenang perang yaitu Amerika dan negara Eropa Barat terus berkuasa. Mau bukti? Mana mata uang penguasa di dunia ini? 65% transaksi di dunia ini menggunakan US dollar, 20% menggunakan euro, yen 4,7%, yuan Cina hanya 1,9% nilai transaksinya. Walaupun Cina menguasai mayoritas perdagangan sampai 50 atau 60% perdagangan dunia, dolar tetap underlying transaksi mereka. Memang mau Indonesia misalnya CPO-nya dibeli oleh Cina, Cina bayar pakai yuan. Terus yuannya tadi buat apa? Kita mau beli mesin misalnya untuk pabrik, mesinnya dari Jepang. Apa Jepang mau terima yuan? Nggak mau lah. Jepang mintanya dolar buat devisa mereka. Kok bisa begitu sih? Ini kesepakatan atas dasar suka sama suka atau atas
atas dasar saya penguasa dunia, Anda harus manut dengan saya. Baik, kita akan bicara tentang currency warfare di sesi lain. Sekarang kita kembali ke topik. Misalnya lagi, dunia perbankan yang saat ini dianggap kunci sukses ekonomi, sehingga bank dicitrakan adalah penting untuk membangun ekonomi itu hanya bank. Padahal banking atau perbankan benar, tapi bank tidak. Bukan jadi kunci, banking yang jadi kunci, bukan bank. Tetapi karena sudah ada doktrin di banyak otak para pejabat dan akademisi bahwa banklah yang terpenting, jadi bank harus dilindungi. Padahal bank itu didesain untuk orang kaya saja. Ini by design agar memang kekayaan menumpuk di komunitas 3%. Bank bukan buat semua orang, dan itu sudah masuk di kepala kaum bankers di bawah sadarnya. Padahal bankers itu pelayan kaum kapitalis, bukan pelayan rakyat. Mau bukti? Maaf ya, kalau sudah bicara tentang banking, si Sontoloyo ini tegangan tinggi. Karena apa? Nyerempet riba, pasti tegangan tinggi. Kita lanjut. Misalnya dengan ada namanya aset based loan atau pinjaman berbasis aset. Itu hanya komunitas 3% saja yang bisa pinjam bank, karena punya kolateral, punya jaminan. Coba yang lain gak punya kolateral, jadi bisa apa? Atau kita ambil contoh lagi deh. Ini cara ngitung yang aneh bin ajaib. Kita ada kolateral, kita mau beli rumah, kita ambil KPR. Kredit ini dihitungnya caranya aneh bin ajaib karena untuk menguntungkan bank. Kita tahu pada saat kita menyicil tuh ada cicilan pokok, ada bayar bunga. Dan itu lucunya bukan pakai proporsional yang sama. Misalnya kita bayar 2 juta setiap bulan. Di awal-awal cicilan, lucu, yang 1,5 juta buat bayar bunga, yang pokoknya hanya 500.000. Nanti kalau sudah tahun ke-15 sudah mau lunas, dibalik 2 juta tadi, yang 1,5 buat pokok, yang 500.000 baru bayar bunganya. Bunganya mengecil. Itu mereka ngambil bunga di depan. Itu rentenir banget. Ini gila dunia perbankan ini. Dan herannya itu dilindungi oleh pemerintah lagi. Hebat bener dah. Kesimpulannya, bank itu menyedot dana orang kebanyakan, namun pembiayaannya hanya untuk orang kaya. Bagi saya, kalau ini didiamkan, ini namanya kita orang bodoh. Kapan kita bisa berdiri di atas kaki sendiri kalau kayak gini? Harusnya ada project based loan, pinjaman berbasis proyek, tidak harus aset. Selama ada revenue, selama ada omset, selama ada profit, boleh dibiayai. Dunia perbankan harusnya dibuka lebar-lebar, bukan dunia bank ya. Dunia perbankan harusnya dibuka lebar-lebar, sehingga banking bisa dilakukan oleh non-bank. Banking 5.0 itu bukan oleh bank lagi yang mengerjakan. OVO, GoPay, Alipay sejenisnya lah. Itu adalah banking system, pembayaran. Dan itu di tahun depan, sebentar lagi tidak terbendung kehadirannya. Ini semua akan terjadi di Indonesia. Jadi wahai bankers, mulailah berpikir, ubah banking system Anda. Banking akan bertahan sepanjang zaman, namun bukan bank. Bank itu sunset. Goodbye bank. Wahai pejabat negara, mulailah membuka diri atas banking 5.0. Banking from non-banking system. Sehingga riba bisa hilang.